terima kasih. Minta partisipasinya untuk Bapak Ibu menjadi kelas 10. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. Thank you. And you, ma'am? How about I'm you? fine too, thank you. Okay, all of you have a breakfast? Sudah sarapan? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ya, jangan melandap lagi ya. Sudah, Bu. Nasi kuning, Bu. Oh iya, nasi kuning ya. Oke, before we start our apa? Dengan modelnya, maaf. kenapa Ibu? Skillnya apa? Skillnya, Ibu. Oh iya, Maaf ya, Bu. skillnya writing Ibu. PBL ya. Iya. Okay, before we start our lesson for today, let's we pray together. Rabia, please lead Ya, your Bu. prayer. Silahkan pimpin temanmu untuk berdoa. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai, saya pakai bahasa Inggris saja ya, Bu. Iya. Saya coba. Okay, good, very good. Okay, all my friends, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Finish. Terima kasih, thank Bu. you. Okay, thank you, Rabia. Well, today everybody absent in this class. Ada yang absent? Ada Bu Yusrianci, Bu. Yusrianci. Ada keterangan? Enggak ada, Bu. Nggak ada ngasih tahu Ibu juga ini. Salah, Bu. Baik, meskipun tidak lengkap pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran ya. Oke, here materi kita adalah masuk ke chapter 4 unit 4. To which one is your best getaway? Apa sih liburan yang terbaik? Yang mana sih liburan yang terbaik kalian? Apakah ada yang pernah berlibur ke suatu tempat? Liburan Ibu COVID, Pernah, Ibu. pernah, Bu. Pernah sebelum COVID. Ya, sebelum COVID, iya. Semoga COVID cepat berlalu, jadi kita bisa berlibur. Jadi nggak stres kita ya. Yang seperti apa orang sekarang bilang healing, bisa healing kita ya. Iya, Bu, healing, Bu. Ya, bisa healing kita ya. Oke. Biasanya ke tempat apa kalau mau liburan? Ke Malang, Bu, ke Malang. Ke Malang. Ke pantai, Bu. Ke ujung Pandaran, Bu. Ujung Pandaran. Oke. Here I have a picture for you. Di sini Ibu ada punya gambar ya. Di sini. What about the picture? What about Beautiful place. Beautiful place. Taman, Bu. It's Foto kind taman of ya. ya, iya. Ini semacam taman ya. Jadi ini adanya di tempat kita di domestik ya, ini lokal. Tempatnya di Buntok, Barito Selatan. Jadi teman-teman nanti siapa tahu ada waktu, bolehlah jalan-jalan ke Buntok. Banyak sekali tempat wisata di sini ya. Ya. Oke. Oke. Bu, izin, Bu. Oke, Yosep, ada apa Yosep? Izin ke belakang dulu, Bu. Oke, gimana kalau izin ke belakang dalam bahasa Inggris, Yosep? I want to go to toilet, Mom. Oke. Salah, Bu. Salah. Ada Yosep ya sudah kabur dulu. Yosep itu gitu, Bu. Yosep memang Izin pakai May, Bu. May I go to the toilet gitu, Bu. Iya. Yang benar gimana, Husnul? Kalau mau izin. May I go to the toilet, please? Gitu. Oke, iya pinter. Iya. Jadi kalau misalnya Ibu lagi menjelaskan, jangan izin dulu ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah kita jeda ada setelah Ibu menjelaskan, baru kalian bisa izin. Jadi nanti nggak ketinggalan penjelasan Ibu. Ya, Kita Ibu. kita kembali ke topik masalah kita pada hari ini, materi kita tentang tempat wisata. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar ataupun indikator pencapaian kompetensi. Jadi
Kompetensinya adalah kalian nanti bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks deskriptif. Kemudian yang indikatornya yaitu kalian menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks deskriptif. Kemudian menangkap makna secara konstekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks deskriptif, lisan maupun tulis. Dan menyusun teks deskriptif lisan dan tulis pendek dan sederhana. Kemudian indikatornya menentukan adjektif, adverb pada teks deskriptif, dan kalian nanti akan membuat teks deskriptif pendek sederhana tentang tempat wisata. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan nanti bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan pada teks deskriptif sederhana lisan tulis tentang tempat wisata. Kemudian yang kedua, menentukan adjektif dan adverb pada teks deskriptif tulis terkait tempat wisata. Dan yang ketiga, membuat teks deskriptif pendek dan sederhana. Baik, kalau misalnya kalian biasanya ke tempat wisata itu, kemudian kalian menceritakan ke teman kalian, apa sih yang kalian ceritakan? Ada yang pernah menceritakan pengalamannya ketika habis jalan-jalan ke tempat wisata? Oh, tentu saja, Bu. Ya, pasti cerita-cerita kan? Iya, Bu. Pasti banyak yang kepo ya teman-temannya. Saya suka pamer, Bu. Iya, pamer. Gimana Husnul biasanya kalau kamu lagi pamer gitu? Saya bilang, Lagi jalan-jalan. tempatnya bagus. Terus itu pemandangannya bagus, ada turis. Naik pesawat. Ada bikin status sosial, Bu. naik pesawat. Oh iya, pasti bisa itu ya. Ya. Kapalnya Upload di IG, media IG. sosial. Bos. Sudah, Joseph. Iya. sudah Bu, Iya, terima kasih Bu. Iya, itu secara tidak langsung kalian itu atau menggambarkan ya. Jadi kita pada hari ini akan belajar tentang deskriptif teks, yaitu apa itu deskriptif teks? Oke, di sini sebelum kita ke materi kita yaitu video ya, video tentang tempat wisata Tanjung Puting Beliung. Coba kita simak dan perhatikan. Suaranya keluar? Keluar, Ibu. Keluar, Bu. Hayati yang rentan punah. Tanah yang sejak dulu dianggap penting, sampar penting itu Tanjung Puting sungguh sangat penting bagi hidupan liar untuk saling melindungi balik rimbun dahan ranting, bagi manusia untuk hidup, untuk menjadi mahir tanpa tanding, atau untuk sekedar memaknai kebersamaan. Tanjung Puting sangat berharga karena tak banyak tempat serupa ini di Indonesia. Berharga karena air, udara, tanah dan indahnya. Bentang alam yang dicipta Tuhan sebagai sumber kehidupan yang menjadi saluran penghidupan. Tumbuh saling membutuhkan. Dan untuk sementara, di tengah pandemi yang sedang melanda dunia, biarkan Tanjung Puting benahi hampar indahnya. Kalian tetap di rumah. Biar kali ini semua berjalan alamiah. Tanpa banyak reka,
tanpa banyak campur tangan manusia. Baik, ini tadi ya tentang Tanjung Puting Beliung. Jadi tempat wisata ini adalah jenis wisata ekoturism. Ada yang tahu wisata ekoturism itu apa sih? Nggak tahu, Bu. Wisata Nggak alam, tahu, Bu. Bu. Oke, iya. Iya, Mas Lian nih? Wisata alam. Iya, betul, good ya, very good. Wisata alam. Jadi siap ini biasanya cowok-cowok ini ya Ilhami, Yosep nih yang suka ke wisata alam, soalnya menantang kan? Ya, Yosep, Bu. Mantap. Ya. Saya suka, Bu. Herliani Iya. pinter, Bu. Kalau ditanya pasti bisa jawab ya. Soalnya orangnya suka kepo, Bu. Kalau Herliani ini sukanya kalau ke yang tempat yang indah-indah ya. Iya, Nggak Bu. sanggup nih kalau wisata alam nih harus nyebrang sungai. Ya. Iya, Bu, nggak suka saya digigit nyamuk. Baik, ada yang bisa menggambarkan tentang Tanjung Puting Beliung tadi? Saya, Bu. Ada sungai, Bu. Ya. Bagus, Bu. Ada sungai, Bagus, ada hutannya. sungai, iya. Ada orang Iya. hutannya. Ada orang utan. Iya, orang utan itu adalah binatang yang dilindungi ya. Kemudian ada apa lagi? Ada bule tadi, Bu. Iya, ada bule. Bule aja tertarik ya. Makanya kita harus melestarikan karena alam kita. Baik ya. Kita pada kalau ini tentang apa? Ini apa ini? Ada yang tahu? Pasti tahu. Candi. Borobudur, Bu. Borobudur. Ya, Candi Borobudur. Kira-kira ada yang bisa menggambarkan ini Borobudur Temple ini seperti apa? Besar. Tinggi. Ya, Warisan budaya. Bagus. warisan budaya. Iya. Tangganya banyak. Iya. Ada stupanya juga ya, Bu. Stupanya, Bu. Ya. Ya, banyak patung. Ada stupa-stupanya. Ada yang pernah ke sini? Ada. Saya, Bu. Pernah, Bu. Nah, Yosep, Bu. Bu. Ya, rata-rata sudah semuanya ya ke sini soalnya ini adalah salah satu keajaiban dunia. Iya, Ya. Bu. Baik. Oke, kita selanjutnya akan memperhatikan tentang penjelasan deskriptif teks. Hello friends, welcome back to Gia Academy YouTube channel. How's life? I hope everything is going well for you. Saat kenaikan kelas kemarin, Agi mendapatkan juara pertama dan ibunya mengajak wisata ke tempat bersejarah. Destinasi pertama, Agi diajak ke Borobudur. Berikutnya, mereka mengunjungi Monas. Dan destinasi terakhir, mereka pergi ke Pink Beach. Setelah liburan, Agi bercerita kepada teman-temannya dan Agi mendeskripsikan apa yang dilihatnya saat berlibur kemarin. Kali ini, Agi akan mendeskripsikan tentang tempat pariwisata dan tempat bersejarah. Do you know what is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan orang, hewan, tempat, atau benda tertentu. Teman-teman, kita menuliskan descriptive text ketika kita ingin menggambarkan apa yang kita lihat kepada orang lain. What is the purpose of descriptive text? The purpose is to describe person, things, or place in specific. There are two generic structure of descriptive text. First, identification. This part introduce where or who the subject being described is. Bagian ini memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang dideskripsikan. Second, description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or qualities of. Dan pada bagian ini menunjukkan deskripsi detail subjek termasuk informasi tentang penampilan atau kualitas. In descriptive text, there are three language features. First, using simple present tense.
Second, using adjective and adverb. The last one using present passive voice. First, using simple present tense. Dalam simple present tense, kita menggunakan verb one. Untuk subjek Ayu Dewi, kita gunakan verb one, sedangkan untuk subjek she, he, it, kita gunakan verb one ditambah s atau es. For example, first, Borobudur is one of historical building in Indonesia. Second, not only it becomes a well-known tourism destination to a lot of travelers around the world. Third, Borobudur Temple consists of 6 square floors. And the last, if you place your hand into the stupa through one of its hole, and you can touch the Buddha statue. Second, using adjective and adverb. Example, for adjective, historical, well-known. Example for adverb, in Indonesia, in Magelang, in UNESCO list, on each level, on the top center. The last one using present passive voice. Present active, subject plus verb one plus object plus adverb. Present passive, object plus is mr plus verb 3 plus by plus subject plus adverb. Look at the example. It is considered. Borobudur Temple is also included. There is a dome located. It's surrounded. It is safe. Teman-teman, berikut ini kosakata yang sering muncul dalam descriptive text. Amazing, crowded, historical, picturesque, stunning, wild, ancient, damned, interesting, pleasant, terrific, magnificent, deserted, quiet, boring, remarkable. Oke, jadi itu tadi sekilas penjelasan tentang teks deskriptif. Jadi di sini mungkin terlalu cepat ya, Ibu akan mengulangnya ya. Di sini teks deskriptif adalah, atau ada yang bisa bantu Ibu? Coba Herliani bacakan untuk teman-temannya. Iya, Bu. Iya. Yang mana, Bu? Iya, ini penjelasannya. Aduh, yang bahasa Inggrisnya nggak, Bu? Iya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesianya supaya teman-temannya belajar. Ya, Bu, saya coba ya, Bu. Descriptive text. Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. You write a description when you want your reader to picture what you are describing. Descriptive text depict or describe the image of a certain person, animal, things, and location or place. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan orang, hewan, tempat, atau benda tertentu. Kita menuliskan teks deskripsi ketika kita ingin menggambarkan apa yang kita lihat kepada orang lain, baik itu tentang orang, hewan, benda, dan lokasi atau tempat tertentu. Oke, good. Thank you, Herliani. Ya, Jadi anak-anak ya, kita ketika mendeskripsikan sesuatu atau tempat kepada pendengar atau kepada teman kita, mereka seolah-olah berada di tempat itu, ya. Kita menggambarkan, ya, menggambarkan tentang tempat tersebut atau benda tersebut secara rinci. Jadi mereka seolah-olah melihat apa yang telah kita jelaskan, ya. Oke, kemudian di sini tadi ada tujuan dari teks deskriptif. Apa Ilhami, bacakan tujuan dari teks deskriptif. To describe person, things, or place in specific. Iya, jadi tujuannya yaitu untuk menggambarkan seseorang, benda, atau tempat secara lebih spesifik. Kemudian ada social function-nya. Social function-nya Dewi, ayo baca Dewi. Iya, Bu. Iya. Social function of descriptive text to give information about a particular entity by describing or presenting its feature, history, and special characteristics. Iya. Jadi social function-nya itu untuk memberikan informasi ya secara spesifik
tertentu, menggambarkan atau apa ini presenting ya. Apa presenting? Menampilkan, Bu. Ya, menampilkan Mempresentasikan. gambaran-gambaran dari sejarah atau karakteristik yang ada pada tempat atau benda tersebut. Kemudian memberikan informasi tentang hal-hal atau benda dengan cara menggambarkan secara fisiknya, kemudian kegunaannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada generic structure-nya. Habibah, generic structure dari descriptive text apa? Bacakan. Ada identification, ada description, ada deskripsi, ya. Identification tadi, ya. ya, Bu. Apa identifikasinya tadi? Introduce mengenalkan, and identify, ya, yang memperkenalkan objek. Iya, secara spesifik. Kemudian deskripsinya yaitu Describe the intent object using. Menggunakan penggambaran secara rinci tentang informasi dari objek atau penampilan dari benda atau orang tersebut. Kemudian ada language feature-nya. Language feature-nya di sini siapa, Mas Yani? Language feature-nya tadi apa? Menggunakan apa? Focusing in specific objects, Bu. Iya, fokus pada objek tertentu. Kemudian menggunakan apa lagi? Present tense, Bu. Present tense. Menggunakan apa lagi? Banyak menggunakan kata apa? Adjective dan adverb, Bu. Adverb. Iya, oke. Itu adalah the purpose, social function, generic structure, dan language feature dari teks deskriptif. Ini contohnya nih, ya. Contoh dari generic structure tadi tentang Tanjung Puting Beliung, identifikasinya yaitu ya memperkenalkan tentang Tanjung Puting Beliung. Di sini Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism destination. Jadi Tanjung Puting National Park adalah sebuah tujuan pariwisata alam yang terkenal ya di seluruh dunia, yang mana lokasinya ada di Semenanjung, Kalimantan Tengah ya. Oke, itu ya. Kemudian ada deskripsinya di sini, mendeskripsikan tentang keadaan Tanjung Puting Beliung tadi ya, yang mana ada binatang apa tadi? Ada binatang apa? Orang-orang. Ya, di sini dijelaskan alasan dari wisatawan datang ke Tanjung Puting Beliung adalah karena mereka ingin melihat orang utan. Ya. Kemudian nih language feature-nya tadi sudah dijelaskan menggunakan simple present berupa subjek, verb 1, objek, dan adverb. Tetapi ketika subjeknya I, you, we, they, maka plus verb 1 ya, plus objek, plus adverb. Tetapi ketika subjeknya he, she, it, maka ditambahkan verb 1 dan ditambahkan s atau es plus objek dan adverb. Oke. Sepertinya kok kurang semangat nih ya. Oke, let's fun with English ya. Mari kita bersenang-senang dengan bahasa Inggris. Baik, kalau Ibu mengatakan let's fun with English, kalian menjawabnya yes, okay, yes, okay. Oke, mulai. Ya, Bu. Kali ya, Bu, yes, okay. Ya, let's fun with English. Yes, okay. Yes, okay. Yes, Yes, okay. Let's fun with English. Yes, Okay. Yes, okay. Yes, okay. So, kita lanjutkan lagi ya. Tapi sebelum itu Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Nah, di sini Ibu bagi kelompok 3 ya. Ketua kelompoknya Yosep ya, pilih ya Yosep ya, angka kelompoknya. Iya. 3 Melinda. Yosep. Iya, Husnul ya. Habibah. Pilih kelompoknya ya Husnul ya. Kemudian Rabia.
Ya, Bu. Pilih kelompoknya. Jadi tugas kalian di sini analisis simple present tense dalam paragraf ini, ya. Oke, silahkan. Di sini ada beberapa ya simple present tense dalam paragraf ini. Kalian bisa mencari satu atau dua, bahkan mungkin tiga ada di sini. Cara mengerjakannya gimana, Bu? Kenapa? Cara mengerjakannya Dibacakan gimana? aja ya, Hanya dibacakan. dibacakan. Iya, Baik, Bu. dibacakan langsung ya. Oke, Rabia sudah dapat? Ya, Bu, bisa saya coba, Bu. Ya. Coba kalimat mana yang termasuk simple present tense? Di paragraf pertama ya, Bu. Di Tanjung Puting National Park is an internationally famous ecotourism destination. Apa menggunakan yang is itu ya, Bu ya? Iya, menggunakan iya, tadi Bu. kan. Nih, coba kita kembali ke sini ya, menggunakan subjek ya, verb 1, verb object dan adverb. Ya, tapi di situ menggunakan is karena di sini dalam bentuk apa? Nominal dan verbal. Kan kemarin sudah Ibu jelaskan ya, di sini cuma ada kalimat nominal dan kalimat verbal. Nggak inget ya? Ya, Bu, lupa-lupa ingat, Bu. Ya, lupa ingat. Suka lupa, Bu. Iya, suka lupa ini. Yosep ya. ingat Bu, Yosep Bu. Yosep, ayo Yosep, sudah dapat kalimatnya? Ibu, saya sudah dapat, Ibu. Kelompok kami Bu Melinda ya. Bu, Melinda, Ya, ayo Bu, Melin, nangis, ayo Bu. Melin. Melinda nangis, Bu. Coba Melin. Ibu, ketemu di paragraf kedua, Ibu. Paragraf Ada kedua, baris ketiga, Ibu, baris itu ketiga, oke. most of their lives. Ya, Bu ya. Iya. Are spent Spend in trees where orangutan travel from branch to branch by climbing or swinging with their long arms. Itu Bu, Iya. travel itu kata kerja Iya. pertama, Ibu. Iya, betul ya. Lives di sini ya, ada kata live juga. Kemudian ada lagi? Ada yang sudah dapat? Ada Bu. Apa Yosep? Di paragraf terakhir Bu. Oh iya, paragraf This terakhir. event gives This them event ini ya. opportunity ya. Iya. Iya, tumben Yosep bisa. Iya. Iya. Hebat, biar begini-gini Yosep hebat. nyontek. Iya, this event gives them opportunity to see orangutan. Oke, mari kita cek ya. Nah, ini banyak ini ya. Ada Tanjung Puting National Park, an internationally famous ecotourism destination. Ada it is a real jungle. Ada orangutan is usually the visitor main reason to visit the park. Ya, oke. Itu tadi kata Yosep tadi. Kemudian kata Melinda tadi ya, most of their lives are spent in trees where orangutan travel from branch to branch by climbing or swinging with their long arm. Kemudian kata Yosep tadi, this event gives them opportunity to see orangutan travel. Oke. Ya. Kemudian sekarang ya penggunaan adjektif. Coba kalian analisa adjektifnya ya. Adjektif dan adverb-nya. Apa sih adjektif tuh? Sifat, Ibu. Sifat ya, Bu. Kata sifat. Kemudian adverb adalah Keterangan. Ya, kata keterangan. ya, kira-kira di sini adjektifnya apa saja? Yo, Elin. Yang lain. Amazing, Bu. Amazing. Amazing, Bu. Amazing. Jangan Ya, benar ya, Bu ya. Dari tadi. Ya, ini amazing. Ya, amazing. Iya, benar ya, Bu ya. Ya, betul, Mas Liani. Good. Kemudian, apa lagi? Interesting, Bu. Interesting. Iya, good. Interesting. Apa lagi? Long, Bu, long. Long. Mana Yosep? Itu Yosep, Yosep.
Ilham tadi Jangan Bu, jauh-jauh, dia bilang jangan long, jauh-jauh ya, long. Sep. Iya. Yosef mau ke kantin itu Bu diam-diam. Aduh, Yosep Lapar belum. paling Bu. Sebentar lagi Yosep. Sebentar lagi istirahat kita ya. Nanti ketinggalan, nggak tahu itu nanti apa itu adjektif, apa itu adverb ya. Ya Oke, Bu, selanjutnya apa? Ada famous? ada famous. Iya. Kemudian apa lagi? Ada Apa lagi? Oke, let's we check it together. Mari kita cek bersama-sama. Nah, Close. iya, tadi adverb-nya belum kita ya. Ada famous untuk adjektif. Harliani kenapa ketawa terus? Iya, kemudian hari ini adverb-nya- main terus Bu. Iya, Dia ini Pak. cubit-cubit saya Bu. Iya, jangan deket-deket, jangan deket-deket, jauh aja duduknya. Yosef Harliani duluan maju Bu, ke depan lempar sini. kertas Atau dulu. Yosep aja maju ke depan sini, di depan Ibu sini. Cie, Yosef lah. Bukannya nih, Yosef. mepet ke cewek-cewek, sini ke depan Yosep. Iya, Yosef nih Bu ganggu. Fokus jadinya ya. Yosef diam-diam suka Herliani Ibu. Iya, ya. Oke. Ada adverb-nya in the southwest of Central Kalimantan, kemudian amazing tadi ya. Kemudian in your city, in the world, ada interesting tadi ya. Jawaban kalian tadi on the planet, in place, in the heart of Tanjung Puting National Park, natural. Kira-kira sudah paham tentang simple present tense dan adjective dan adverb? Sudah Sudah, Ibu. Paham, Bu. Sudah Bu. Dah, baik. Baik, kemudian nih tugasnya kalian ya, mencari ide utama. Ide utama dari nih tentang Tanjung Puting National Park tadi ya, ide utamanya apa ya. Paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, ya. Ini tugas individu ya. Nanti kalian kerjakan ya, tugas individunya mencari ide utama dari paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu 5 aja ya paragrafnya di situ. Kumpul sekarang ya, Bu? Ibu Halimah Kenapa? mohon izin Ibu, sisa Iya. 10 menit waktunya Ibu. Iya, makasih Bu. Iya. Oke, ini nanti kalian kerjakan ya. Langsung kirim ke WA Ibu aja ya jawabannya ya. Iya Ibu. Iya, Ibu. Nah, nih. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Tadi ya tentang Borobudur ya. Jadi tugasnya secara kelompok ini ya, tadi secara individu mencari ide utama, sekarang secara berkelompok. Deskripsikan secara singkat ya Candi Borobudur ya. Ibu kasih waktu berapa ya? 5 menit. Cukup nggak 5 menit? Kurang, Bu. Kurang. Kan berkelompok. Panjang sekali Bu. Enggak, deskripsi singkat aja, jangan panjang-panjang, Yosep. Ya, Tahu Bu. Yosef Ya. itu. Deskripsi singkat, Yosef. Yosef Yang suka singkat panjang-panjang. aja, ya. Jangan nggak usah yang panjang-panjang, nanti kalian bingung. Yang singkat-singkat aja. Yang gara long-long tadi Bu. Iya, kira long Gara-gara Bu. long-long. Iya, ini tadi dapat Iya, long Bu. juga tadi ya. Ya, Herliani bilang harus panjang-panjang Bu tadi bilang. Ya ada Bu, saya Enggak, nggak ada ini ngomong deskripsi Bu. singkat aja ya, menggambarkan secara singkat saja. Ya, ada yang sudah selesai? Iya, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Masih nulis, Nih, Bu. Dewi kayaknya nih Dewi sudah selesai, Dewi. Iya, Bu. Iya, Dewi ini rajin anaknya ya. Aduh, Ibu pilih kasih. Semua rajin ya, maaf ya. Padahal Yosef rajin, Bu. Iya, Yosef paling rajin Bu di kelas. Rajin Rajin jawab. jawab. Rajin. Tapi Yosep sekarang rajin kok, ada peningkatan ya. Ya, ada peningkatan. Ini gara-gara ketua kelas kita ganti Husnul ini ya. Jadi Yosep agak takut kayaknya dengan Husnul ini. Iya, bagus ya, ketua kelas yang bagus. Bisa mengkoordinir teman-temannya. Oke, Dewi, silakan Iya, Bu. dibacakan, Saya Dewi. coba ya, Bu ya. Iya. Candi Borobudur ini Bu ya. Candi Iya. Borobudur, an amazing site located at Yogyakarta. Indonesia is one of the world's spectacular wonders. It's built hundreds of years ago, making it a really historical place, which is now also Indonesia's favorite holiday site to visit. It resembles a Buddhist sacred place where people used to pray.
it's getting so old every day. Some of the pieces were missing due to age, but the history will never age. Oke, iya, good. Terima kasih Dewi mewakili teman-temannya. Jangan lupa nanti nama Iya, kelompoknya Bu. ya ditulis ya sebelum dikumpul ya. Iya, Ada lagi Bu. yang sudah selesai? Kelompok Melin mungkin? Iya, Ibu. Sudah, Bu, kelompok Iya, kami. Saya iya. coba untuk membacakan, Bu. Oke. Borobudur is a Buddhist temple located in Borobudur, Magelang, Central Java, Indonesia. Location of the temple is approximately 100 km to the southwest of Semarang, 86 km west of Surakarta, and 40 km to the northwest of Yogyakarta. This stupa shaped temple was founded by Mahayana Buddhists around the year 800 AD during the reign of Silendra. Borobudur is the largest Buddhist temple or temple in the world and one of the largest Buddhist monuments in the world. Oke, wonderful Ih, Melin. Melinda Thank you, Melin. hebat. Oke, give applause buat Melin, Dewi dan lainnya juga. Pokoknya hari ini Ibu senang sekali karena kalian semangat belajarnya ya. Tetap semangat ya. Iya, Oke, Ibu. baik. Mungkin sudah di penghujung pelajaran kita ya. Nanti dikumpul ya. Kemudian pertemuan selanjutnya kita tetap masih belajar tentang tempat wisata, tapi kita lebih jauh lagi. Ya, Yosep ya. Yosep suka yang jauh-jauh. Kita akan ke luar negeri, Yosep. Ya. Siap, Bu. Ini sekarang kita belajar tentang mendeskripsikan wisata yang ada di Indonesia dan pertemuan selanjutnya nanti kita akan mendeskripsikan tentang wisata-wisata yang ada di luar negeri ya. Baik, apa sih manfaat dari kalian mempelajari deskriptif test pada hari ini? Biar tahu tempatnya, Bu. Bisa Jadi bercerita, tahu, Bu. ya, bisa bercerita, Bu. Bercerita Saya pakai nggak bahasa pernah ke Inggris. Borobudur, Ibu. Jadi tahu Secara Borobudur tidak seperti iya, apa. secara tidak langsung kita sering ya melakukan deskripsi pada kehidupan kita sehari-hari, mendeskripsikan baik itu berupa tempat atau apapun ya, pokoknya kita sering mendeskripsikannya ya. Oke, baik. Ibu berharap kalian tetap semangat belajar ya. Tadi kita ulangi sedikit. Ada yang ingat nggak apa sih deskriptif tadi? Teks yang menjelaskan atau menggambarkan tentang orang, hewan, benda. Ya, sesuatu benda. Ya, intinya yaitu deskriptif adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan tentang sesuatu tempat atau benda. Dan tadi sudah tahu kan tadi purpose-nya apa, social function-nya apa, ya kan? Kemudian generic structure-nya apa, ya, dan language picture-nya apa. Oke, I think that's all for today. Ibu kira cukup sekian hari ini ya. See you next week. Tapi before we akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Oke, Yosep, silahkan pimpin sebanyak berdoa. Baik. Okay, my friends, before we are going to our home, we will pray. Pray, begin. Pray, finish. Okay, thank you, Yosef. Okay, class, thank you for your attention. Yeah. Study hard at home. Be careful on the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Salam. See you.